Tahun ini, pemerintah kembali menggelar rekrutmen calon aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan CASN yang terdiri dari CPNS dan P3K. Akan ada sebanyak 2 juta lebih formasi bakal tersedia pada penerimaan CASN tahun 2024. Hal ini sebelumnya telah dibocorkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini tentunya menjadi kesempatan bagi calon peserta yang tidak lolos pada seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Namun, bagi peserta yang sebelumnya sempat mengikuti seleksi dan dinyatakan tidak lulus dan ingin mencoba keberuntungan lagi tahun ini, masih banyak yang bertanya mengenai mekanisme seleksi tahun ini, terutama mengenai nilai. Pasalnya, banyak yang bertanya mengenai nilai yang telah didapatkan pada seleksi tahun lalu. Apakah masih bisa digunakan dalam seleksi nasional tahun 2024? Yaitu Kemendikbudristek memastikan bahwa hasil atau nilai seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat P3K untuk guru tahun 2023 tidak bisa digunakan untuk seleksi tahun 2024. GTK Kemendikbudristek yaitu Ibu Nunuk Suryani menyatakan khusus bagi peserta yang belum seleksi P3K guru tahun 2023 maka bisa mengikuti ulang dan melewati batas ambang yang telah ditentukan. Ibu Nunuk menambahkan hal tersebut diberlakukan karena sesuai ketentuan jika nilai seleksi P3K tahun 2023 tidak bisa digunakan di P3K tahun 2024. Selain itu, Ibu Nunuk pun menyampaikan kembali perihal keringanan atau prioritas diberikan bagi pelamar khusus, yaitu guru yang telah lulus ambang batas tapi belum memperoleh penempatan. Selain itu, Ibu Nunuk pun menyampaikan kembali perihal keringanan atau prioritas diberikan bagi pelamar khusus guru yang telah lulus ambang batas tapi belum memperoleh penempatan. Mereka mengikuti seleksi pada tahun 2021 atau bisa disebut P1, jelas dia. Khusus untuk guru berstatus P1 tidak perlu mengikuti tes lagi. Mereka hanya menunggu penempatan dari pemerintah daerah atau Pemda masing-masing. Sedangkan untuk pelamar yang berstatus P, maka diartikan tidak lulus. Alasan tidak lulus cukup beragam, seperti kalah di peringkatan atau tidak punya formasi. Kalau tulisan P, belum lulus tahun ini karena berarti formasinya tidak tersedia atau kalah ranking. Di tahun 2024, teman-teman berstatus P bisa ikut tes lagi, tegas dia. Ibu Nunuk pun mengatakan, jika guru diminta untuk mempersiapkan dari sekarang perihal seleksi P3K tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Kemendikbudristek, membuka sekitar kurang lebih 400.000 formasi pada seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja atau yang disingkat P3K untuk guru tahun 2024. Demikian disampaikan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek. Ibu Nunuk Suryani dalam acara Ngobrol Pintar di akun Instagram pribadinya. Kami sudah mengusulkan formasi pada 2024. Formasi yang kita usulkan sejumlah kurang lebih 400.000 formasi, kata Dirjen Nunuk. Dirjen Nunuk menjelaskan pembukaan formasi di tahun 2024 untuk mengisi kekurangan 1 juta guru yang akan diangkat menjadi guru ASN. Saat ini, kata dia, tinggal 200.000 lagi untuk mencapai 1 juta. Untuk itu, guru honorer yang belum menjadi ASN bisa memanfaatkan sebaik mungkin seleksi P3K guru tahun 2024. Kalau di total jumlah guru non-ASN yang jadi ASN hampir 800.000,
Kalau 1 juta gurunya, tinggal 200.000 lagi, sehingga kita dapat memenuhi 1 juta guru, kata Ibu Nunu. Selain guru, seleksi P3K tahun 2024 juga bisa didaftar tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Ibu Nunu menegaskan, tenaga pendidikan yang lulus seleksi akan masuk formasi tenaga teknis yang jumlahnya mencapai 500.000 lebih. Angka formasi tenaga teknis itu sesuai dengan yang diumumkan oleh Menpan RB. Tenaga pendidikan, usulan Kemendikbudristek, diakomodir masuk ke dalam formasi teknis. Siap-siap buat teman-teman tenaga pendidikan untuk ikut seleksi P3K tahun ini, tutup Ibu Nunu. Sekedar informasi, sebelumnya rencana penghapusan tenaga honorer sempat ditunda, menyusul usulan baru yang dimuat dalam rancangan undang-undang atau RUU Aparatur Sipil Negara atau ASN. Usulan ini akan memberikan tenggat waktu untuk kebijakan hingga Desember 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Syamsu Rizal, mengatakan tengah mendorong agar penghapusan tenaga honorer dapat ditunda sampai Desember 2024. Aturan mengenai penundaan itu tengah dibahas dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini tengah dibahas DPR dan pemerintah. Kalau nanti disepakati, salah satu pasalnya itu menyebutkan agar diberi tenggat waktu sampai Desember 2024, kata Syamsu Rizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam tenggat waktu yang dimaksud, kata Syamsu Rizal, nantinya akan dipakai untuk proses alih status dari honorer menjadi P3K. Nah, proses ini menurutnya sebagai peralihan yang akan masuk dalam proses seleksi hingga tes untuk menentukan para tenaga honorer bisa menjadi P3K atau tidak. Kami coba selamatkan secara langsung bahwa sampai Desember 2024 itu selesai semua, terangkat semua, menjadi minimal P3K. Kalau mereka yang bisa diselamatkan menjadi PNS, lebih bagus lagi. Nanti akan diatur, kata dia. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, sebelumnya menegaskan bahwa penghapusan honorer tidak akan menimbulkan PHK massal. Hal ini adalah komitmen dari Presiden Joko Widodo. Prinsipnya adalah kami tidak ingin ada PHK massal. Itu harus dihindari, tegasnya. Prinsip kedua adalah penghapusan honorer ini tidak boleh ada pembekalan anggaran. Terakhir, kata Anas, tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari para tenaga honorer. I'm not